Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Raisya Utami dari kelas 10 TJKT 2 yang bersekolah di SMK 2 Bale Endah. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai networking model. Nah, tanpa lama-lama kita langsung aja ke materinya. Hari ini kita akan belajar mengenai networking model. Pertama, di sini kita harus mengetahui networking model itu apa sih? Nah, jadi networking model itu adalah suatu arsitektur dan standar dunia jaringan. Awalnya, setiap vendor perangkat jaringan memiliki aturan atau arsitektur masing-masing yang berbeda. Nah, makanya pada saat berbeda-beda itu, kita bingung kan? Nah, maka dibutuhkan aturan standar agar perangkat dari vendor yang berbeda tetap saling terhubung. Maka dari itu, hadirlah standar dunia, yaitu ISO, yang menetapkan standar minimum pada tahun 1984 yang disebut OSI, atau Open System Interconnection 7-Layer Model. Nah, OSI itu adalah kerangka konseptual 7 lapis untuk menstandarisasi komunikasi data jaringan, memungkinkan perangkat dari vendor berbeda biar saling berinteraksi. Selanjutnya di sini ada before and after networking model. Jadi di sini ada before-nya ya. Before-nya itu sangat chaos sekali, dimana datanya tuh jadi acak-acakan ya. Jadi kayak application-nya di mana, ininya di mana. Nah, ini tuh jaringan ini tuh sulit dimengerti ya. Maka dari itu hadirlah OSI. Nah, OSI itu ini ya, after adanya networking model tuh ini. Jadi mudah untuk memanagenya karena sudah ada tempat dari strukturnya masing-masing gitu. Komunikasinya lebih mudah. Lalu di sini ada dua model utama jaringan. Yang pertama itu ada OSI model. Yang tadi kita bahas itu memiliki struktur yang kompleks dan sangat sering digunakan untuk tujuan edukasi ya. Jadi ya kayak untuk belajar itu OSI model selalu digunakan. Nah, tapi seperti yang sudah kita bahas di video pertama, di video yang network fundamental, TCP itu sudah dijelaskan bahwa TCP itu ya lebih ringkas dibanding OSI, karena lihat aja, OSI itu ada 7 layer ya. Nih, dari 1 sampai 7 ini ada 7 layer. Sedangkan TCP itu malah ada 4 layer. Nah, TCP itu adalah model yang paling banyak digunakan saat ini karena lebih simple aja gitu. Nah, TCP ini tuh ternyata ada 2 guys. Jadi TCP yang kita bahas di video kemarin di network fundamental itu adalah TCP model yang masih 4 layer, yang link, network, transport, dan application. Nah, tapi TCP IP model yang sekarang tuh ada yang update-nya itu ada 5 layer. Jadi kita nambah di physical ya, nambah di sininya. Nah, ini sama kan? Application, transport, network. Nah, jadi si link ini tuh dulu tuh menyatukan data link sama physical. Tapi sekarang tuh data link sama physical itu jadi sesuatu yang berbeda, 2 hal yang berbeda. Jadi ini TCP yang versi update-nya itu ada 5. Lalu di sini ada encapsulation dan decapsulation. Nah, encapsulation itu dari pengirim ya. Jadi komputer pengirim itu membungkus paket data setelah data tersebut dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya kayak kita mau ngirim surat ke si B. Nah, surat itu kita amplopin dulu. Kita bungkus si suratnya buat dikirim ke si penerima. Nah, di sini decapsulation itu adalah penerima, di mana komputer penerima itu membuka setiap lapisan bungkus paket data
dari pengirim. Lalu, menggabungkan kembali pecahan-pecahan paket data tersebut menjadi informasi utuh yang dapat dibaca. Nah, jadi tugasnya si penerima ini tuh membuka amplop dari surat yang sudah dikirim oleh si sender tadi. Nah, di sini ada contohnya bagaimana encapsulation dan decapsulation itu bekerja ya. Jadi, di sini encapsulation itu dari lapisan ketujuh dari OC layer. Jadi dari application layer ke presentation, ke session, ke transport, ke network, ke data link, ke physical, ditransmisikan datanya ke sini, ke komputer penerima. Ke komputer penerima, ini kita transmisikan lalu dimulai dari layer 1 ya. Pada saat si penerimanya mah dari physical. Jadi kalau sudah ditransmisikan datanya kepada si penerima, maka si penerima itu dari physical, data link, network, transport, session, sehingga menjadi application layer. Nah, jadi itu ya encapsulation dan decapsulation itu. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga dapat dimengerti pembelajarannya dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.